ini ya, kita mau menganggap pertumbuhan bisnis mungkin ada asumsi APBN lah 5% gitu kan, yang tahun depan gitu kan, 5%. Lalu churn rate-nya kita asumsikan karena pandemik ya, berdasarkan data historical itu 7%. Maka kita bisa dapat forecasting-nya seperti ini. Jadi dia menyesuaikan, terus ini kita bisa interaksikan, cek consumer doang, corporate ya, dan sebagainya. Bisa interaksi, sangat mudah buat monitoring. Terus saya coba masuk ke sini, ini saya banget ya, ini keberatan kali ya. Itu dia udah. Ini nanti sambil di ini saya coba ini ya, saya coba close dibuka lagi ya yang ini. Nah, jadi sekali lagi saya mau merangkum ya. Kalau ini tuh sama, cuman bedanya kita bisa membreakdown data sampai unit terkecil dari order sama sales ID, nama orang-orangnya gitu ya. Sehingga kita bisa mengkomparasi ya. Jadi antar produk, portofolio, wilayah untuk berbagai parameter, apakah dari sisi sales, cost, sama price ya. Dan dari sisi strategi action, kita bisa mengoptimalkan revenue di produk dan wilayah mana nih yang paling strategis berdasarkan sales dan profit. Atau kita juga bisa meminimalkan biaya ya dengan membandingkan cost produk dan wilayah strategis. Dan di sini kita bisa melihat paling banyak itu kan di wilayah East sama West ya. Ini sebenarnya kalau di area Koso nih bergerak, saya karena itu udah lambat banget, jadi dia kurang ini ya. Terus kita bisa tadi gerak-gerakin modelnya kayak gini tadi nih. Dan terakhir saya mau nampilin yang ini, yang udah saya coba. Ya. Di peraturan ada Pak kewajiban mereka wajib KTP sebagai pimpinan tertinggi di. Halo, oke. Nah oke, selanjutnya untuk sebelum closing saya coba yang ini, yang tadi saya udah siapkan juga, biar supaya nggak berat juga, saya udah ada di YouTube, udah saya tampilkan yang saya buat sendiri. Ya, intinya kayak gini. Nah ini jadi ini. Gimana sih kalau misalkan harganya itu kita naikkan atau kita turunkan, begitu juga dengan quantity. Nah ini settingan awal. Nah ini ya, kita mulai ya. Welcome to my channel guys. Kali ini aku akan membahas analisis kita di dalam dashboard. Ya, jadi kita memiliki data retail, kemudian kita mau lihat gimana sih kalau misalkan harganya itu kita naikkan atau kita turunkan, begitu juga dengan quantity. Nah ini settingan awal guys. Jadi kita punya kategori produk itu ada teknologi, unit office supplies, kemudian juga ke wilayah Southeast, West, Central, dan sebagainya. Dan ini kita bisa breakdown juga guys. Ya, kita bisa breakdown teknologi itu apa aja, unit itu apa aja. Nah kalau kita lihat secara otomatis ini, kemudian kita juga bisa sortir ya berdasarkan dari produk atau untuk kategori yang lain atau office supplies ya. Nah, yang menarik itu gini guys, yang aku ingin kasih tahu. Jadi kita bisa membuat dari sertifikat ya. Gimana sih kalau misalkan harganya itu tujuh ini dalam satuan 5 plus dengan 1%. Jadi 5 plus 7 itu aku naik ke 1%. Lagi ini jadi 3 per 1 dan sebagainya. Terus ini sangat fleksibel dan cukup kreatif ya guys. Jadi kita juga bisa menseleksi misalkan melihat berdasarkan besaran per wilayah gitu ya. Kita mau sortir nih, kita sortir. Kita udah sortir ya. Dibuka ya guys. Nah, misalkan kita juga mau lihat tuh di sini kotanya apa aja gitu ya. Kita bisa breakdown ya. Ini dia kota-kotanya lebih detailnya ya. Kemudian kita juga bisa kembalikan lagi ya. Ini sangat fleksibel ya kan. Kita bisa seleksi misalkan store kita mau lihat mana aja ya. Nah ini berdasarkan tree map ya, tree map tapi kita modifikasi dalam bentuk bar chart ya. Sehingga kita bisa membalikan nih nilai-nilainya. Oh ternyata dari sisi teknologi itu yang paling banyak itu adalah garis ya. Kemudian kalau misalkan kita adjust pricing dan quantity itu menjadi nilai sekiannya. Kemudian tampilan juga bisa berubah ya.
tidak bisa mengganti dengan parameter-parameter yang lain tadi sales ya. Jadi kalau kita ada profit ya, kita bisa lihat misalkan kita naik ke profit ya, bagaimana nih pengaruhnya dengan ini teknologi itu yang paling tinggi secara profit margin. Kemudian kalau dari sisi cost, ini dari sisi cost guys, materialnya juga cukup tinggi ya, dari geoblast teknologi, furniture dan ya. Dari sisi price ya, nah ini price yang kita adjust tadi guys, nah kita bisa kelihatan ya, atau dari sisi quantity guys, nah ini quantity ya. Jadi ini sangat bermanfaat misalkan untuk teman-teman accounting, finance, dan marketing ya. Jadi berkolaborasi untuk melakukan sales forecasting dan sales planning ke depan. Jadi dengan target misalkan kita naikkan menjadi 10% ya, dari sisi quantity dan juga dari sisi pricing. Nah itu berapa kira-kira revenue yang akan kita dapat ya, baik dari sales, profit, dan juga cost yang akan kita spending. Kira-kira demikian guys, mau bermanfaat. Terima kasih. Jadi kita dengan mudah ya untuk memprofiling data banget sehingga bisa memberikan insight ya, konsumen mana yang paling bagus, wilayah mana yang paling strategis ya, produk mana yang paling profitable dan sebagainya. Tadi analisis ya. Jadi saya menggunakan kode ini. Tadi saya pakai code aja. Kalau jalan dua-dua dia error ya. Jadi salah satu. Nah, ini hampir sama, kita melakukan logistic regression ya untuk mempredik kira-kira dia churn apa enggak ya berdasarkan probability-nya. Oh, ini kan dia satu ya tercatat, dan secara model kita bisa mampu prediksikan di atas 50%. Jadi modelnya dikatakan valid kalau dia di atas 50%, biasa best practice 65-70%. Dan nanti pengaruh dari ini kita bisa regress ya. Apakah orang berhenti berlangganan karena total charge ya, jadi biaya total yang dibayarkan, atau monthly charge-nya. Jadi tadi dalam satuan 3 tahun, 1 tahun, atau per 6 bulan. Monthly charge atau tenor ya. Kalau dia semakin lama berlangganan, tentunya kemungkinan untuk berhenti berlangganan kan berkurang, makanya dia turun kayak gini. Kalau ini kan charge-nya nambah, dia akan semakin besar kemungkinan untuk berhenti berlangganan. Nah ini. Kalau ini mau lihat apakah ada perbedaan antar gender ya, male sama female. Nah, kemudian nih expected total charge. Jadi kita ingin mempredik kira-kira expected total charge kita tuh bakal seperti apa. Termasuk dari sisi sales ya. Dalam 1 tahun ke depan dengan tren yang sudah terjadi, kita bakal seperti apa nih sales kita. Nah, itu untuk menganalisis ya pengaruh dari sisi kontrak, kemudian tadi dari sisi layanan ya. Pembayaran ya, apakah elektronik cek, kemudian kredit itu mempengaruhi nggak mereka berhenti berlangganan. Nah, ini kita bandingkan ya, dari sisi kontrak, monthly charge, tenor ya, kemudian total charge ya. Dan kita bisa lihat nih berapa persen dia akan churn. Ya, ini dia 72%. Terus ini misalkan dari ini coba saya post dulu. Jadi kita ingin kita bisa melihat ya bagaimana pengaruh dari variabel yang kita select terhadap probability dia berhenti berlangganan ya. Misalkan nih pound service 0, berarti dia pound service-nya yang tidak langganan gitu. Tapi once kita ganti jadi 1, nah ini dia turun ya. Artinya ketika service pound-nya itu bertambah gitu ya, kita kasih service pound tambahan, justru tingkat dia untuk berhenti berlangganan itu akan menurun ya. Nah, kemudian dari kontrak, kalau kita buat jadi kontrak jangka menengah ya dibandingkan bulanan, ya tingkat kemungkinan dia berhenti berlangganan juga akan berkurang. Sehingga implikasinya terhadap sales marketing itu ya kalau kontrak ya jangan yang sikat-sikat gitu, jangan spot gitu ya, tapi kita 1 tahun. Nah, kalau month to month ya meningkat nih probability-nya ya. Nah, ini monthly charge ya. Kalau misalnya charge yang dibayarkan dia per bulannya itu berkurang, tentunya kemungkinan untuk churn itu juga dia akan berkurang. Kalau semakin mahal yang dia bayar, semakin besar dia kemungkinan untuk berhenti berlangganan. Nah, ini total charge. Nah, ini kasusnya di telco, tapi hampir sama nanti buat di oil and gas, banyak ada datanya banyak.
kita bisa identifikasi misalnya failure dari sisi operasi itu disebabkan apakah dari aset, peralatan, dari orang ya, dari sisi SOP-nya ya, atau dari faktor lingkungan yang kita nggak bisa kontrol. Ya, nanti kita lihat perubahannya gitu kan. Yang paling mana nih yang paling berpengaruh terhadap probability terjadinya insiden. Jadi di era sekarang tuh sangat sangat memudahkan ya. Kita datanya sudah banyak, toolsnya juga banyak yang canggih-canggih ya. Tinggal bagaimana kita bisa mendesain ya sebuah solusi untuk mengadres permasalahan yang ada di lapangan. Ya. Kira itu baik. Terakhir saya sudah sampaikan tadi udah banyak. Ya. Nanti kita banyak sesi Q&A ya, Q&A. Ini closing remark. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Saya serahkan ke moderator. Terus sekaligus saya nitip dari perusahaan ya, karena saya juga BUMN di bidang peternakan sedang menggarap juga untuk processing food ya. Mohon doanya juga ya, kita sama pemerintah berkolaborasi juga ya. Dan sudah punya gerai daging ya, berdikari di BES untuk masuk ke processing food. Jadi kita mulai kelola tuh end to end dari poultry business ya, kemudian dari sisi fattening sampai dari sisi pemotongan, processing food dan retail. Kira-kira itu dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Sekali lagi terima kasih pada para Bapak pimpinan ya, kemudian jajaran dari SDM Minerba, kemudian teman-teman panitia dan juga teman-teman para pembelajar yang ikut berdiskusi dan sharing di pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat sangat detail sekali ya pembahasan dari Pak Hari Patria ini. Terima kasih sekali lagi atas materinya. Mungkin kalau disimpulkan sedikit bahwasannya terkait dengan sektor publik, bahwasannya big data ini merupakan salah satu unsur utama untuk istilahnya komunikasi kepada publik, bahwasannya bagaimana kebijakan dari pemerintah ini akan dibuat, dan hal-hal ini merupakan dasar-dasar bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan publik yang berpengaruh besar terhadap masyarakat luas. Mungkin di sini sudah banyak pertanyaan dari para peserta sudah berada di grup chat. Mungkin saya bacakan 3 pertanyaan pertama dulu yang sudah disampaikan melalui kolom chat. Yang pertama dari Bapak Aris Rinaldi. Terima kasih Panitia dan Pak Hari atas sharingnya. Ada beberapa pertanyaan dari saya. Yang pertama, bagaimana melakukan correction terhadap data yang tidak valid? Dan yang kedua, bagaimana implementasinya terhadap pengambilan keputusan jika data yang disajikan membutuhkan pertimbangan kualitatif dalam kurung sosial dan lain-lainnya. Terima kasih. Mungkin sebelum saya bacakan pertanyaan selanjutnya, saya bacakan 3 pertanyaan dulu, nanti Pak Hari Patria menjawab 3 pertanyaan tersebut. Begitu ya Pak ya? Siap. Oke, siap. Baik, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua dari Pak Sena Wiraguna, PT Freeport Indonesia. Pertanyaannya adalah rekomendasi buku yang bisa dibacakan untuk memahami lebih dalam materi yang di-sharing tadi, terutama terkait strategic management or decision making. Mungkin Pak Hari Patria ada rekomendasi buku atau materi-materi lanjutan yang bisa dibaca oleh para peserta. Itu pertanyaan kedua. Dan yang ketiga dari Ibu Vita Fatia, Kementerian Hukum dan HAM. Ini cukup menarik karena berkaitan dengan kerahasiaan data ya. Yang pertama, bagaimana mengukur ROI untuk anggaran yang dikeluarkan untuk membangun big data dan machine learning untuk birokrasi. Dan yang kedua, data yang bisa dikumpulkan dari publik, termasuk sumber data untuk dijadikan masukan kebijakan. Dan yang terakhir, pertanyaannya adalah bagaimana dengan aspek perlindungan data pribadi publik dari pengumpulan data tersebut? Itu 3 pertanyaan, cukup beranak juga pertanyaannya. Dari 3 penanya, mungkin Pak Hari Patria bisa menjawab. Terima kasih. Terima kasih Bapak Aditya selaku moderator ya atas penyampaian pertanyaannya. Saya coba menjawab pertanyaan dari
Bapak Aris Rinaldi ya. Tadi pertanyaan ada 2 ya. Terima kasih nih para antusiasme dari para peserta ya. Pertama, bagaimana mendeteksi datanya valid apa enggak ya, dan bagaimana kita bisa mengakomodasi ya kualitatif aspek di dalam proses pengambilan kebijakan gitu ya. Nah, untuk mengecek data valid ya, kita tentunya bisa screening juga dari awal ya. Di dalam perusahaan kita harusnya juga sudah memiliki SOP ya, SOP bagaimana menginput dari sisi data, kemudian format yang digunakan ya, itu dari sisi SOP-nya. Terus yang kedua, kita juga bisa melakukan semacam improvement dalam sistem selecting input ya. Jadi instead of mereka mengisi texting ya, misalkan tadi kan mengisi nama, misalnya Muhammadnya Andi gitu kan, Muhammad Andi M Andi. Lebih bagus dia masukin nomor induk pegawai ya, nomor induk pegawai. Kemudian database yang dia sudah ada langsung ke recall semuanya. Itu akan mengurangi error dari sisi kesalahan dalam penginputan data. Jadi kita bisa recall dari database. Jadi kita pakai single SSO-nya lah, single sign user gitu ya. Itu menurut saya teknologi yang sudah mulai banyak digunakan ya untuk mengeliminasi ya validitas dari data ya. Jadi datanya lebih valid dan kita udah cross check dengan IP-nya. Dan pertanyaan kedua, bagaimana solusinya kita mengadres aspek-aspek yang kualitatif di dalam pengambilan kebijakan atau interpretasi data. Jadi sekali lagi di dalam menghasilkan insight itu ada 3 hal ya, data ya, kemudian proses ya, tools ya, dan juga adalah knowledge ya. Knowledge itu dari sisi user ya. Nah, ketiga ini tuh sangat berpengaruh ya. Jadi disertasi saya sendiri itu di dalam proses pengambilan keputusan ya, itu manusia tidak semuanya menggunakan data dan informasi. Karena sekali lagi ya, di dalam ekonomi kita tahu bahwasanya asumsi yang digunakan perfect information, tapi tidak di lapangan itu biasanya informasi itu enggak perfect ya. Kita menghadapi situasi itu yang bounded rationality seperti yang disampaikan oleh Herbert Simon yang mendapatkan Nobel Prize ya. Jadi situasinya kita memiliki rasionalitas yang terbatas gitu ya. Sehingga keputusan yang diambil tidak hanya aspek rationality, tapi bukan juga irrationality, tapi aspeknya incremental. Jadi ada pendekatan dari sisi pengalaman intuitif ya, dan juga ada pertimbangan aspek lain, misalnya political approach ya. Dan itu menurut saya dalam tataran manajemen level high level management itu semakin tinggi pengalaman seseorang, kemudian kewenangan kebijakan, dia masuk mengarah ke level soal pengambilan keputusan yang incremental, bahkan intuitif atau politikal. Dan ketiga ini berdasarkan riset saya untuk industri oil and gas itu ternyata sangat berpengaruh ya. Bahkan yang paling berpengaruh itu ternyata dalam proses pengambilan keputusan itu terkait dengan political aspek ya. Political aspek itu bukan berarti selalu negatif, bukan. Tapi kemampuan kita untuk menginfluence ya para pemangku kepentingan, menginfluence komisioner ya, kemudian direksi, sehingga mereka yakin nih secara ROI-nya bagus, resiko kita bisa address, itu ternyata jauh lebih berperan dibandingkan kita hanya memberikan data-data informasi saja. Jadi political aspek itu dalam aspek itu saya menggunakan definisi constructive politics. Jadi dia menguntungkan organisasi instead of itu fraud dan sebagainya. Jadi politik kita nggak boleh anti ya, sepanjang itu untuk mencapai tujuan organisasi untuk kemaslahatan yang lebih banyak ya itu bagus. Jadi itu cara bagaimana kita juga menggunakan qualitative aspek ya sebagai bagian part of knowledge intelligence, human intelligence. Jadi ada data, kemudian ada proses komunikasinya, terus ada juga knowledge. Lalu saya coba menjawab yang pertama. Lalu yang kedua dari Bapak Sena Wiraguna dari rekomendasi buku untuk strategic management dan decision making banyak banget. Jadi kalau saya boleh bicara sedikit tuh, saya jujur saya sangat cemburu dengan generasi milenial. Saya sih di peratasan nih, di cutting age of milenial saya masuklah 85 ya. Tapi saya sangat cemburu. Kenapa? Kalau dulu kita sekolah di 2003, untuk mendapatkan jawaban dari soal, kita harus ke perpus ya, perpus dari kosan ke perpus ada waktu. Nah, itu nanti perpus kita harus ngantri nyari buku segala macam. Ya, terus ketika kita baca buku belum tentu yang mau kita dapatin itu belum tentu ada di sana ya. Itu butuh banyak effort. Ini
ini enak banget sih, jujur ya. Saya sekolah yang S2 2 kali, S3 terakhir, itu udah masuk tuh zaman-zamannya Google. Kemudian YouTube ya. Itu mudah sekali mau saya belajar zaman sekarang ini. Makanya ya mungkin kalau kalau tadi alasannya itu ya, di UI saya bagus banget prestasinya, itu karena saya terbantu thanks to Google sama YouTube. Thanks to Google sama YouTube, dan referensinya tuh banyak banget referensi ya. Kalau misalnya soal lah, saya juga kan dosennya di ITB UI. Kalau kita ngasih soal mirip sama buku ya, itu kan udah ada cek ya, cek itu kan itu kumpulan jawaban-jawaban soal ya. Jadi udah ada jawaban soal di sana gitu. Makanya kalau jadi dosen kita juga kreatif membuat soal yang nggak ada di internet, tapi penyelesaian menggunakan apa yang kita ajarkan di kelas. Jadi kemarin saya membuat soal itu case-nya 5G ya untuk industri telco. Coba dikaji secara bisnis model kanvas, kemudian dari entertainment model. Jadi kalau searching di internet pun nggak keluar, tapi berita tentang 5G banyak. Ya, terus kemarin yang Air Asia transform bisnis ke Akikah gitu kan. Nah, itu saya angkat juga di sekolah bisnis di ITB. Bagaimana mereka bisa mengkaji. Jadi toolsnya banyak banget. Jadi saya biasanya tuh kalau rekomendasi jurnal ya itu untuk para saintis. Kalau para saintis kita tinggal masuk ke Science Direct gitu ya. Kemudian banyak lah, tuh ada Elsevier ya, kemudian ada macam-macam ya. Jadi ya jurnal itu kan banyak banget. Itu scientific dan bahasa scientific. Kalau kita mau masuk ke buku-buku yang praktis, itu biasanya untuk yang data science atau data science ya, data science itu saya biasanya pakai yang PACT Publishing, PACKT Publishing. Terus untuk yang strategic management decision making saya kira juga banyak banget. Saya kalau untuk yang buku-buku manajemen decision making saya jarang baca bukunya, saya lebih sering baca jurnal kalau untuk yang level manajemen di jurnal. Karena kalau buku itu banyak bahasa populer. Jadi enak sih dibaca untuk publik enak. Tapi secara kedalaman, depth-nya itu dia beda. Dia lebih broad aja. Dia mainnya di permukaan itu populer lah. Tapi kalau mau masuk ke dalaman ya itu kita baca jurnal. Nah, tapi kalau untuk yang data science, saya banyak baca yang text publishing. Ya, text publishing itu misalnya ada cookbook untuk R ya. Kemudian ada cookbook untuk Python gitu ya. Ada integration advanced analytics antara Tableau dengan R gitu ya. Itu banyak. Dan di situ dia ngasih contoh-contoh, bahkan dia ngasih itu link untuk cloning GitHub-nya dia. Jadi kita bisa narik datanya, dia udah nyediain script. Nah, kan enak tuh belajar sekarang, tinggal ganti-ganti variabel jalan. Jadi saya sih ngerasa tuh terbantu banget sih zaman saat ini ya, serba informasi. Terus kita dengan mudah, kalau kita ada script yang nggak jalan tuh udah biasa lah, debug itu udah biasa. Kita tinggal searching, nanti kita masuk ke GitHub mana itu atau community, terus udah ada yang ngalamin permasalahan sama, terus udah ada yang ngasih jawaban. Langsung tuh, oh ternyata ini tanda ini tuh harus ada titik komanya gitu kan. Waktu kita copy paste dari script seorang, terkadang itu nggak terikut semua. Kita paste lagi. Semoga menjawab. Kemudian pertanyaan ketiga dari Ibu Frida Patia ya, dari Kementerian Hukum tadi ya. Nah, itu pertanyaannya bagaimana mengukur ROI (Return on Investment) untuk anggaran public policy ya. Jadi kita juga di strategic management waktu itu saya juga diskusi sama teman saya yang dia juga dari public organization lah ya, public service organization. Bagaimana kita mengukur performance ya dari institusi publik ya. Karena kan kinerjanya bukan diukur dari finansial ya, beda sama enterprise. Dia kinerjanya diukur dari non finansial ya. Jadi kecepatan dalam layanan ya, kemudian aksesibilitas dari masyarakat ya, kemudian coverage ya, coverage jangkauannya. Nah itu kita gunakan sebagai non financial performance. Nah itu yang akan kita kuantifikasikan ya dalam, kalau misalnya udah bisa bentuk uang kan berarti bisa jadi seolah-olah dia financial performance. Nah, jadi cara mengukur ROI ya, return on investment, tentunya kita akan melihat nih, kira-kira benefit untuk pemerintah, kemudian masyarakat, dan dari sisi pelaku usaha, ya, itu apa saja, lalu kita kasih weighted-nya, bobotnya, baru kita kali ya, sehingga dapat itu value-nya. Ya, tadi misalkan layanan publik, ya, kita bisa mengakses dulunya hanya
2 juta orang sekarang sudah 8 juta gitu kan. Berarti kan sudah ada peningkatan sekian persen. Nah, kita kali dengan tingkat kepuasan publik tadi. Kalau misalkan dia tidak dilayani, dia harus mengeluarkan biaya berapa. Nah, itu dari publik. Terus dari pelaku usaha juga sama gitu kan, pelaku usaha. Kalau misalnya dari proses perizinan ternyata cukup lama gitu ya, nah itu berapa banyak tidak hanya biaya, tapi waktu yang dia habiskan ya, karena mereka ada fixed cost kan, mereka bayar pegawai, kemudian ada sewa gedung, sebagainya. Itu kita kuantifikasi sehingga dapat value yang didapat mereka. Termasuk juga untuk pemerintah, dengan perizinan cepat, segala macam, sehingga investor bisa banyak masuk ya, kita kuantifikasi dalam bentuk uang berapa pengeluaran. Lalu kita totalkan, kita kasih weighted-nya tadi, sehingga kita bisa jumlahkan berapa besar manfaatnya dibagi dengan ya biaya yang kita keluarkan untuk investasi di hardware ya, di software, kemudian untuk training development dari sisi user dan sebagainya. Itu sih. Dan yang pertanyaan selanjutnya ini sifatnya terkait dengan bagaimana mengkolek data dari publik dan kerahasiaan publik ya, kalau saya tidak salah mencatat tadi. Data dari publik menurut saya banyak sekali datanya saat ini ya. Datanya banyak banget. Kita bisa ngambil data yang sifatnya sudah terstruktur ya, yang direport oleh lembaga-lembaga statistik, lembaga riset, yaitu data-data structure. Bisa juga kita mengambil data yang sifatnya semi-structure atau unstructured berdasarkan persepsi publik dari sosial media. Ya, jadi kita combine ya. Saya juga melakukan itu juga ya, tapi untuk level enterprise. Jadi ada komen, ada feedback dari pelanggan ya terkait dengan produk kita. Jadi dia bilang ini produknya bagus tapi harganya kemahalan gitu ya. Ada yang bilang saya udah pesan tapi nyampenya lama gitu. Nah, itu dengan data science ya, kita bisa menganalisis komen mana yang sentimen positif dan negatif. Jadi ada polarity analisisnya, di situ ada scriptnya. Kalau di Python saya pakai NLTK ya, jadi itu sentiment analysis. Kalau yang di R juga itu ada package-nya juga untuk sentiment analysis. Nah, sehingga kita bisa dengan mudah ya, dari ribuan atau jutaan yang ngasih feedback kita sudah tahu berapa persen yang positif, berapa persen negatif. Gitu kan. Terus produk mana yang paling banyak komentar negatif itu, sehingga kita bisa di-consider untuk product improvement atau kita take out. Nah, jadi untuk mendapatkan data saat ini itu luar biasa, aksesnya banyak banget. Ya, dan yang menjadi problem itu justru nanti pada saat kita mau mengkolek datanya itu, gimana cara data sebanyak itu ya kita masukin ke sistem kita. Oke, kita harus menggunakan tadi cloud ya, itu biar nggak berat. Terus sama kemampuan kita untuk mentransform data yang tadi yang semi structure dan unstructured ya, in particular itu yang paling banyak masalahnya. Kita harus cleansing lagi kan. Lalu kita bisa dapat modelnya ya, variabel mana yang sangat berpengaruh terhadap hipotesa kita atau bisnis isu yang ingin kita address. Dan yang terakhir tuh kerahasiaan publik ya. Jadi ya ini sih sekali lagi sih di era sekarang ya banyak agak sulit ya, kita data-data dirahasiakan agak sulit ya karena era keterbukaan informasi ini ya. Yang paling penting tuh adalah kita sudah mendesain sebuah kebijakan ya dari sisi SOP, bagaimana organisasi sudah melaksanakan prosedur ya. Jadi ya intinya sih dari prosedur kita udah jalankan, kemudian kompetensi orang-orang juga kita sedang kembangkan, kemudian dari sisi cyber ya, cyber security juga harus ditingkatkan ya, sehingga kita tidak mudah ya diterobos dari sisi data-data itu. Itu sih. Itu mungkin jawaban dari saya, semoga bisa menjawab dan bermanfaat. Silakan moderator untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Hari atas jawabannya. Mungkin informasi sedikit, informasi dari panitia bahwasannya selain hadiah kuis di akhir nanti, juga ada hadiah untuk 3 pertanyaan terbaik yang ditentukan oleh Pak Hari Patria selaku narasumber. Gitu. Jadi nanti kita akan membuka sesi pertanyaan ini sampai pukul 11.15. Di akhir 11.15 tersebut, Pak Hari Patria akan menentukan siapa yang 3 pertanyaan terbaik dan mendapatkan hadiah panitia. Oke, informasinya kita lanjut ke pertanyaan 3 pertanyaan selanjutnya. Yang pertama dari Bapak Teguh Wibowo. Izin bertanya Pak Hari, klasifikasi dibuat berdasarkan apa Pak? Apakah aturan yang sudah ada atau bagaimana? Itu pertanyaan pertama dari Pak Teguh Wibowo.
Pertanyaan kedua dan ketiga dari Bapak Steve Aditya. Walaupun tadi Pak Steve Aditya ini sudah pamit, tapi pertanyaannya tetap dibahas untuk menambah wawasan dari semua peserta di sini ya Pak ya. Gitu. Jadi pertanyaan pertama dari Pak Steve Aditya ini adalah, apakah ada metode untuk mengukur di mana posisi organisasi di matriks maturity data versus user acceptability? Itu pertanyaan pertama dari beliau. Dan yang pertanyaan kedua adalah menyambung dari Ibu Vita tadi. Dalam RUU Perlindungan Data Pribadi yang diharapkan keluar bulan ini, proses pengumpulan, akses, modifikasi, dan penggunaan data harusnya sudah diatur, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana status kepemilikan data dan hak individual atas data pribadi yang berbeda penerapannya di setiap sektor atau industri. Jadi bagaimana penerapan status kepemilikan data ini dan hak individual tersebut. Itu pertanyaan dari Pak Steve Aditya. Dan pertanyaan ketiga untuk sesi kedua ini adalah dari Bapak Ari Kurniawan, bagaimana mengatasi shortage SDM yang diperlukan untuk data analisis karena masih sedikit sampai saat ini, sedangkan keperluan dan peluang ke depannya semakin besar. Silakan Pak Hari Patria untuk menjawab dari ketiga penanya tersebut. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya mencoba menjawab pertanyaan pertama dari Steve Aditya. Bagaimana metode yang digunakan untuk mengukur posisi organisasi dengan mempertimbangkan user acceptability gitu ya. Jadi untuk mengukur posisi organisasi, untuk yang tadi mature capability ya, kita bisa menggunakan beberapa metode. Ya, pertama kita tadi bisa menggunakan data exploratory analysis (DA) ya, atau juga bisa menggunakan statistic frontier analysis (SFA). Saya juga gunakan itu untuk mengukur performa dari perusahaan migas ya. Ada paper saya juga yang udah rilis. Itu kita bisa gunakan untuk melihat secara rankingnya mereka. Terus kita juga bisa menggunakan teknik machine learning itu dengan clustering lah, dengan clustering. Kita mengclusterkan ya pemain-pemain mana yang secara cluster itu performanya high, kemudian dia medium sama low ya. Dan karena tadi terkait dengan user acceptability, berarti secara input datanya ya, ini juga harus mengadres ya aspirasi dari user ya. Jadi yang membedakan nanti di sini. Jadi data inputnya kita harus melihat tuh dari sisi user acceptability. Jadi ini biasa digunakan research management. Ada framework yang bisa digunakan kan, teknologi ya, organization environment framework ya, TOE. Nah, TOE ini salah satu framework yang digunakan untuk melihat acceptance dari user ya untuk mengimplementasikan satu inovasi atau teknologi ya. Jadi dari sisi teknologinya tuh seberapa mudah ya, kemudian seberapa membantu mereka ya, dan sebagainya. Kemudian dari sisi organisasi, readiness-nya seperti apa, seberapa siap, prosedurnya udah berjalan apa belum ya. Kemudian environment business itu seperti apa. Jadi teori. Bisa juga nanti kita gunakan ya. Cuman itu agak intensi ya, maksudnya ke intensi. Yang tadi teori of planned behavior, intensi si user menggunakan satu teknologi inovasi tertentu berdasarkan apa. Maka attitude toward behavior-nya dia, perilakunya dia sendiri, atau social norms itu yang terbentuk di dalam para user tadi, atau dari perceived behavioral control. Nah itu riset-riset di manajemen teknologi dan innovation, itu banyak menggunakan teori sama teori of planned behavior. Nah, itu semoga menjawab. Terus yang kedua, untuk RUU Perlindungan Data Pribadi dan bagaimana status kepemilikan data dan penerapannya. Saya sih orang yang tidak berkeberatan mengakui saya tidak mengetahui banyak hal sebenarnya. Semakin saya mendalami sebuah studi saintifik ya, saya semakin ya. Jadi kalau kita kuliah doktoral itu semakin dalam gitu ya. Kalau terkait dengan RUU Perlindungan Data Pribadi, justru nanti saya harus belajar nih sama Ibu Vika tadi ya, bagaimana status kepemilikan data ya, ini terkait dengan owners dari data ya, dan penerapannya seperti apa. Saya kira saya tidak berkeberatan mengakui saya tidak memiliki pemahaman untuk semua hal ya. Justru saya perlu belajar untuk bagian ini karena ini memang wilayah dari sisi legal sama intellectual property ya. Nah, saya kira itu saya belum bisa menjawab yang ini ya, Bu ya. Semoga nanti saya bisa belajar ya. Dan yang tadi yang Ari Kurniawan, nah kalau ini saya bisa menjawabnya ya untuk shortage SDM ya. Jadi ada sebuah riset yang menyampaikan bahwasannya kebutuhan data science itu kan bakal tinggi banget ya di 2025. Ada McKinsey ya, kemudian ada World Economic Forum ya, dan saat ini supply untuk expertnya itu nggak banyak ya. Dan kalau kita menunggu dari proses formil, kita lihat
secara statistik ya, di Indonesia sendiri kalau sekolah computing science kan udah banyak ya. Yang sedikit itu adalah data analitik dan business analytics ya. Jadi kalau sekolah ilmu komputer udah banyak ya. Namun mereka kan fokusnya di untuk menyusun software-nya ya. Jadi software engineering ya. Padahal untuk menyelesaikan permasalahan bisnis ya, kita harus memiliki tadi 3 aspek. Domain knowledge-nya, kemudian matematik dan statistiknya, baru sama computing skill-nya. Nah, dan secara record yang saya dapat, baru ada 3 sekolah yang dia membuka program untuk business analytics ya. Dan sangat unfortunately itu bukan universitas yang saya ajarkan ya. Justru saya sedang influence. Karena kalau di UI kita sudah ada, tapi baru sebatas itu mata kuliah. Kalau yang di sekolah lain, mereka sudah buat jurusan khusus tuh namanya business analytics ya. Nah, itu kombinasi antara sekolah bisnis dengan sekolah computer science ya. Nah, itu. Jadi harapannya tuh ke depan ya secara formal kita semakin ditingkatkan. Karena kalau kita lihat searching business school di luar, hampir semua business school yang di dunia yang top-top tuh udah punya program business analytics. Ya, Indonesia baru 3 itu ada dua negeri, 1 swasta ya. Ya 2 negeri, 1 swasta seingat saya. Dan jadi harapannya kita nggak bisa hanya dari formal education nih, tapi informal ya. Bagaimana kita bisa mendevelop talent itu di luar pendidikan formal ya, dengan cara project collaboration. Jadi saya sendiri sudah jalan tuh 10 kelas ya untuk corporate, untuk publik udah sangat banyak tuh di akhir pekan Sabtu Minggu saya jalanin terus. Dan di situ approach yang saya gunakan beda gitu, bukan training ya. Karena kalau training kan satu arah, datanya juga data sampel ya, dan mereka experience-nya hanya sebatas training. Sementara kalau misalnya konsultan, itu perusahaan biasanya bayarnya mahal gitu kan. Dan yang ngerjain semua konsultan, user hanya terima bersih. Tapi kalau kita join jadi project collaboration ya, itu saya sebagai project leader, mereka sebagai project members, sekaligus sebagai project user. Jadi dari awal kita sudah mendefine problem bareng-bareng, ya, terus kemudian menyusun hipotesa dan mengkorek variabel sampai kita mendeliver dalam bentuk dashboard analytics. Nah itu jadi saya mereinvent ya model bisnisnya training sama konsultansi, sehingga saya bukan jalanin lembaga training, bukan juga sebagai konsultan murni, karena yang ngerjain saya sendiri nih, tapi timnya tuh banyak, timnya tuh langsung user. Dia ada orang finance, ada orang operation, ada engineering dan sebagainya. Kita sudah jalan tuh beberapa project selesai, dan core competence-nya saya mau deliver itu adalah learning experience ya, learning experience. Dan kita kaji juga di berbagai perkuliahan di ITB ya, itu sepertinya Starbucks lah. Starbucks itu dia nggak jualan produk kopinya gitu ya, tapi yang dia jual itu adalah customer experience. Nah, saya juga mau mengadop pendekatan itu, jadi ada customer experience, ada message yang ingin saya deliver, yaitu saya pribadi nggak pernah belajar formal data science gitu, tapi saya passion banget di bidang data, di bidang strategi sama statistik. Dan ketiga itu basic foundation dari data science. Sementara untuk skill computing ya kita bisa adopt itu dari script yang sudah ada, kita bisa imitasi yang udah dijalanin dari YouTube ya, atau kita nanya expertnya di LinkedIn segala macam, dia juga sangat humble menjawab. Jadi justru saya banyak belajar itu untuk data science itu dari project langsung. Jadi kita engage langsung di dalam project. Dan harapannya untuk mengatasi shortage ini bagusnya tadi. Jadi setiap leader ya yang sudah memiliki hands-on langsung dengan berbagai project, dia mulai meng-coaching ya untuk knowledge transfer. Saya di Berdikari Persero, kita perusahaannya ya agak jauh lah ketinggalan di sisi teknologi. Tapi sebuah tantangan bagi saya, kita sekarang sudah merestrukturasi organisasi, IT itu masuk di bagian saya ini, dan saya ubah bisnisnya namanya IT dan digitalisasi. Jadi IT itu mindset-nya saya bilang nggak hanya sekedar untuk menyiapkan software, ya, tapi kita mendigitalize ya proses bisnis, ya, dari monitoring sistem, kemudian nanti kita melakukan prediksi dari si market dan sebagainya. Dan saya juga memiliki kewajiban untuk meng-coaching mereka ya, sehingga data-data science talent ini tuh makin banyak di luar yang pendidikan formal. Karena kalau kita nunggu pendidikan formal tuh agak lama lah sebuah kampus untuk membuka program studi kan perlu izin ya, terus menyiapkan tenaga pengajar dan sebagainya. Jadi harapannya yang informal education ini
ini bisa ya mensupport ya, bisa mengadres juga shortage dari sisi SDM. Dan saya merasa tuh belajar yang paling efektif kalau versi saya itu pada saat kita langsung ngerjain project. Kita ngerjain project, saat ini saya udah ada 10 project yang corporate dan setiap project itu biasanya ada 7-8 dashboard. Jadi kalau 7 kali 10 udah 70, belum lagi ditambah yang publik juga cukup banyak, dan alhamdulillah masih bisa jalan di Sabtu Minggu. Jadi kemarin yang libur 4 hari itu di kantor saya ngerjain banyak banget ngelit project untuk RKAP, rencana anggaran akhir tahun, sampai hari Sabtu pagi, ya Sabtu pagi sampai Minggu saya full ngisi kelas workshop. Alhamdulillah sih menjadi hobi ya, menjadi hobi. Jadi kayaknya fun gitu kan. Ada orang kan sukanya hobi golf ya. Ada juga hobinya touring, moge gitu kan. Kalau saya hobinya belajar lah. Ya, belajar dari teman-teman peserta juga. Kira-kira itu moderator silakan. Masih ada waktu lagi kita. Baik, ini sudah masuk fase 2 kali 15 menit di sini. Jadi untuk 15 menit pertama saya masih akan membacakan pertanyaan dari kolom chat. Dan untuk 15 menit kedua nanti untuk para peserta bisa bertanya langsung, bertatap muka langsung dengan Pak Hari Patria dengan terlebih dahulu menggunakan fitur angkat tangan atau raise hand dari Zoom ini gitu. Jadi untuk 15 menit ke depan yang pertama saya masih akan membacakan pertanyaannya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya langsung saja. Mungkin semakin banyak pertanyaan di sini mungkin disimpan dulu karena nanti 15 menit kedua akan ada pertanyaan tatap muka langsung. Dari pertanyaan pertama dari Bapak Aldi dari Ditjen Migas, pertanyaannya adalah apakah pemanfaatan machine learning untuk mengukur persepsi masyarakat atas kebijakan sudah mulai dilakukan melalui web scraping dan NLP. Dan yang kedua, untuk analisa kebijakan yang komprehensif atau melibatkan banyak variabel yang sangat terkait, apakah lebih baik menggunakan tradisional machine learning atau deep learning? Itu dari Bapak Aldi. Dan yang kedua dari Bapak Andri adalah bagaimana analisis big data ke depannya, menjawab kendala sinkronisasi sumber-sumber data yang berbeda serta keamanan dan privasi data itu sendiri. Pertanyaan Bapak Andri ini berkaitan dengan pertanyaan dari Bapak Basuki Santoso dari Kementerian Pertanian yang bertanya bagaimana secara konsep big data ini mudah diterapkan share data antara kementerian atau lembaga, antara pelaku usaha, antara produsen dan pembiayaan. Mungkin terkait sinkronisasi data ya Pak Hari Patria ya, karena kan banyak data-data yang saling berkaitan yang dimiliki oleh berbagai macam lembaga gitu. Ya, baik. Mungkin itu dulu Pak, silahkan. Luar biasa nih antusiasme Bapak Ibu sekalian nih buat belajar, saya jadi makin semangat nih. Ya, saya coba menjawab pertanyaan dari Pak Aldi ya di Jemigas. Jadi kita bisa membaca persepsi masyarakat ya dengan cara tadi NLP ya, Neural Language Programming. Kemudian kita juga melakukan web scraping ya. Tadi tools-toolsnya saya sudah sampaikan juga, library-nya tuh ada NLTK ya, terus ada sentiment analysis dan sebagainya. Itu kita bisa lakukan dan udah banyak ya. Kalau di Twitter itu udah banyak ya, udah banyak. Tinggal memang ada beberapa isu itu terkait dengan bias ya, bias dari sisi input. Kadang orang nulis apa tapi yang dimaksud bisa jadi beda gitu ya. Itu yang harus kita address juga gitu ya. Karena kan si komputer ini itu hanya mengidentifikasi dari bentuk tuh sinonim ya, sinonim kata gitu. Padahal ketika kalimat itu dirangkai itu bisa jadi message-nya beda. Karena kan dia mainnya pakai sparsing kan. Jadi dipecah-pecah tuh teksnya kan. Hingga kita ngitung kalimat mana, kata mana yang sering muncul. Padahal ketika di-combine dalam kalimat, bisa jadi dia meaning-nya lain. Meskipun tadi kita udah bisa gunakan ya analisis polarity-nya ya. Dari polarity-nya, terus kita bisa lihat probability-nya, dan sebagainya. Itu bisa banget ya, udah banyak dilakukan. Kemudian yang pertanyaan keduanya, apa kita menggunakan tradisional atau deep learning? Tadi saya sudah menyampaikan grafik ya. Itu semakin banyak data, itu kita masuk ke arah modern machine learning lah instead of tradisional. Dan kalau semakin mau bagus lagi dari sisi presisi hasilnya, validity dan sebagainya, tentunya kita menggunakan deep learning ya. Jadi deep learning udah mulai banyak digunakan, misalnya kita menggunakan neural net ya dan sebagainya. Tadi untuk prediksi lah, kita nggak hanya menggunakan dari ARIMA, itu kan tradisional tools untuk statistik ya. Visual method untuk statistik, kita bisa menggunakan tadi dengan neural net ya, neural network dan lain-lain itu bisa. Lalu dari Bapak Andi itu terkait dengan analisis big data ya. Jadi big data ini seksi secara kata-kata ya. Tapi once kita eksekusi,
itu banyak challenge ya. Challenge itu bukan dari kompleksitas masalahnya, bukan, tapi dari apa ya? Dari readiness dari sisi sistemnya kita. Kemarin saya running dengan klien kita di telco, itu 8 juta gitu pelanggannya. Jadi pada saat kita simulasi itu akhirnya kita ngambilnya hanya 100.000 dulu atau 1 juta dulu. Tapi kita menggunakan teknik statistik itu random sampling namanya, random sampling. Jadi kita menggunakan random. Kita nggak harus ngambil 8 jutanya, tapi kita random. Meskipun ketika dia di random ya, mereka kan pakai apa itu Netezza ya, Netezza itu yang dari IBM untuk yang SQL datanya. Itu pada saat narik datanya waktunya cukup lama gitu ya. Jadi butuh 2-3 jam gitu ya untuk nunggu 1 juta data tadi. Untuk variabel yang kita collect misalnya ada 50 variabel yang kita ingin exercise untuk menentukan churn analysis tadi. Jadi secara isunya itu mudah, tapi kendalanya tuh dari aspek teknologinya tadi tuh. Jadi butuh waktu lama. Terus sama ya kita harus pakai cloud ya, karena dia ngambil memori lumayan banyak tuh. Jadi secara logiknya kita udah mudah, udah ini pas dieksekusi tadi banyak kendala di situ. Termasuk juga ya dari data transformasi kita harus banyak belajar dari SQL ya. Bagaimana kita bisa mentransform yang unstructured data. Dan datanya juga banyak yang unstructured. Terus machine learning, kalau machine learning-nya sendiri sudah well established ya, udah nggak banyak isu ya, tinggal memang tadi di transformasi data yang biasanya kita lumayan spending effort di situ. Lalu saya menjawab yang dari Pak Basuki Santoso. Jadi konsep big data sih intinya tadi ada 3 lah ya, setelah volumenya besar, kemudian dia cepat, velocity ya, datanya beragam, veracity ya, dan ada banyak VV yang lain lah itu. Ya, tapi ada 3 tadi. Jadi big data ini itu kalau data ya kita cukup pakai Excel aja ya. Semua data Excel. Tapi kalau misalnya udah datanya makin banyak, Excel kan ada batasan limitasi row. Dan Excel ya meskipun dia udah membuat dashboard, kemudian ada tambahan-tambahan dari Excel, tapi beda sekali kalau kita menggunakan package-package tadi dengan R atau Python, atau visualisasinya dengan dashboard yang tadi. Kalau dashboard yang seperti di belakang layar saya itu, saya bisa buka di handphone. Jadi kita bisa lihat report monitoring itu bisa dari handphone saja gitu, nggak hanya buka laptop, tapi dari handphone bisa. Terus kita bisa ngasih alert system sampai ke email kita. Jadi misalnya threshold kita set 5%. Nah, ternyata harga di atas 6%. Langsung masuk ke message kita, ini harganya tuh sekarang jatuh ya, melebihi 6% yang udah kita set di 5%. Nah, ini kasih message. Jadi kita lebih fokus nanti ngurus aspek-aspek yang strategis gitu ya. Inovasi, creativity, koordinasi dan lain. Yang case-case yang udah kita bisa bikin algoritma, mesin bisa kerja, biar mesin aja gitu. Nanti dia ngambil data, terus ngasih alert ke kita. Dan ini bagus sekali menurut saya kalau memang ini kan kita sedang bertransformasi ke arah integrasi data ya, integrasi data. Secara konsep, kemudian planning itu bagus banget ya. Saya sih secara pribadi sangat setuju adanya integrasi dan sinkronisasi data ya, dari pemerintah, dari produsen, dari pembiayaan ya, kemudian dari konsumen dan sebagainya. Meskipun itu pada saat eksekusinya nggak mudah. Pertama tuh dari sisi sistemnya tadi ya, mengintegrasikan data sebanyak itu kan, itu juga butuh persiapan ya, butuh persiapan dari sistem, dalam sistem ya, kemudian harus ada sistem. Terus yang kedua dari sisi pemain-pemainnya nih, belum tentu semua mau buka data, belum tentu semua. Karena ada yang merasa itu data itu sangat rahasia, nggak mungkin kita bisa open di publik. Dan kayaknya secara kultural pun saya merasakan ya, secara kultur sepertinya kita di Indonesia agak beda dengan budaya Western ya. Kalau di Western kita kalau mau cari data macam-macam itu udah disajikan gitu, udah banyak mereka siap data, jadi udah ada community. Di Indonesia saya lihat udah banyak, jadi dari kementerian itu udah mulai siap data ya, dari Ditjen itu udah ada one data, satu data lain ya. Saya juga udah lihat mereka udah share untuk transparansi publik ya. Dan yang menurut saya yang agak susah misalkan
kemarin salah satu riset itu mendapatkan data transaksi susah banget. Saya susah banget. Saya diminta sebagai tenaga ahli untuk menganalisis digital ekonomi di Indonesia gitu kan. Dan untuk membaca perilaku mereka, saya sudah sampaikan, sepanjang kita dapat data transaksi mereka, kita bisa membaca perilakunya. Apakah dia mencerminkan perilaku kompetitif, atau dia nggak kompetitif ya, atau dia perilaku yang menyalahi aturan sebagainya, itu dari transaksi bisa dapat. Tapi kita untuk mendapatkan data transaksi itu susah banget tuh, susah banget. Karena ada di masing-masing pemain dan mereka sangat reluctant untuk membuka data itu. Itu sih. Jadi secara konsep bagus sekali saya. Cuman eksekusinya tuh menjadi isu ya, eksekusi menjadi isu. Jadi pemerintah seingat saya udah ada tuh launching yang program One Data ya, satu data ya. Dan semoga kedepannya memang perlu waktu kali ya, perlu waktu. Semua bisa diintegrasikan karena kita sebagai researcher ya, sebagai peneliti itu senang banget dengan data. Saya sendiri kalau datanya makin banyak ya, kan peluang kita untuk riset publikasi makin mudah ya. Kemudian juga kita di akademik juga bisa ngasih knowledge buat mahasiswa ya. Termasuk juga buat di enterprise ya, di enterprise. Contohnya dengan business intelligence yang di Elusa Petrovin, saya mengambil itu data dari survei lapangan usaha BPS. Kan BPS kan mengeluarkan PDF tuh. Itu saya ekstrak dari PDF jadi data dalam bentuk CSV, baru saya olah pakai Tableau kan. Dari Tableau saya coba lakukan clustering baru pakai R gitu. Nah itu jadi bisa terus dikombin dengan data operasional di lapangan. Nah itu jadi saya kira sih bagus sekali idenya. Semoga bisa cepat ya terrealisasi adanya integrasi data ya. Dan saya kira memang harus ada address tadi terkait dengan stickiness sama relaktansi dari beberapa pemain ya terkait dengan sharing data tadi gitu. Itu sih. Dan yang menjadi catatan tadi kalau bisa data yang di-share itu tidak hanya data agregat ya. Data agregat tuh gini ya. Kita sudah punya nih data produksi migas gitu kan. Di produksi migasnya unit analisisnya itu baru sebatas itu daerah misalnya atau Indonesia saja gitu, daerah lah misalnya. Belum sampai ke level pemain-pemainnya siapa aja. Padahal kalau kita mau menggunakan machine learning, semakin detail unit analisisnya sampai ke perusahaannya gitu ya, kemudian sampai transaksinya dia, itu semakin dalam tuh baru kita bisa pakai machine learning dan deep learning. Tapi kalau datanya masih agregat ya, misalnya produksi migas Indonesia gitu kan, dalam tahun 2010 sampai 2020 itu kan agregat. Kita baru dapat data time series. Tapi kalau produksi data seluruh perusahaan migas gitu kan, di setiap lapangan ABCD segala macam seluruh lapangan dia. Terus interval waktunya juga nggak hanya setahun, tapi dibuat per kuartal gitu, semakin detail atau bahkan dibuat per bulan. Kan kita dapat data ya, dari waktunya, cross sectionnya tuh dari pemain-pemainnya. Nah, ketika kita mendapatkan data panel, kita bisa membaca perilaku ya antar pemain. Ya, kita bisa meranking tadi pakai stochastic frontier analysis buat ranking siapa sih pemain yang paling produktif, yang paling efisien dalam pengelolaan blok migas ya. Sehingga pada saat nanti mau terminasi atau perpanjangan, kita bisa jadikan ranking scoring tadi sebagai konsideran ya untuk memperpanjang mereka. Kira-kira itu sih, semoga menjawab. Baik, terima kasih Pak Haris atas jawabannya. Berhubung sudah masuk ke 15 menit kedua, mungkin begini panitia, karena banyaknya pertanyaan yang belum terjawab, apakah ada kemungkinan untuk di-extend sesi pertanyaan jawabnya? Boleh, oke. Karena sudah diperbolehkan panitia, mungkin saya extend sampai 11.30. Mungkin Pak Hari, nggak apa-apa ya Pak ya? Karena banyak sekali ini pertanyaannya Pak. Iya, siap. Oke. Berhubung sudah ada yang raise hand, mungkin untuk menghormati yang sudah raise hand di 15 menit kedua ini, ke Bapak Chandra, mungkin silakan untuk memberikan pertanyaannya langsung. Halo Bapak Chandra. Oh, tiba-tiba Bapak Chandra hilang.
Jadi mungkin karena tidak ada yang resen, mungkin saya baca pertanyaannya terlebih dahulu yang sudah ada di grup chat. Pertanyaan selanjutnya dari sebentar. Oke. Bapak Emi Heru Hermanto. Terima kasih sharingnya Pak Hari, luar biasa sekali. Pertanyaannya adalah, dalam menyusun kebijakan publik dengan big data, seberapa besar atau seberapa lama historical data yang harus digunakan agar mendapatkan insight decision yang paling valid dan akurat? Itu pertanyaan dari Pak Emi Heru Hermanto. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Bapak atau Ibu Karisma ini, dari PLN Pusat. Paparan yang sangat bagus Pak Hari Patria. Izin bertanya, apakah kalau ada data outlier di aplikasi Tableau yang lumayan banyak, apakah analisis yang ditampilkan dalam dashboard Tableau masih valid? Dan bagaimana memfilter atau menghilangkan outlier tersebut di aplikasi Tableau? Terima kasih sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Hairul Akbar. Data utama apa yang perlu diambil untuk prediksi tujuan bisnis di tahun berikutnya dengan situasi yang tidak terprediksi dengan tools machine learning? Terima kasih. Berikut Pak, 3 pertanyaan yang sudah saya baca. Baik. Terima kasih pertanyaan dari Bapak Emi Heru Hermanto. Sehingga isi nama teman saya nih di PGN. Baik, history data agar insight valid dan akurat ya. Jadi ada best practice memang kalau kita menggunakan data historical ya, supaya kita bisa misalkan memforecast satu periode berikutnya. Itu di statistik tuh at least ada 7 titik ya, 7 input data kita untuk mendapatkan satu proyeksi di tahun berikutnya. Misalnya let's say kita punya 2000 sampai 2007 gitu ya. Nah, itu bisa. Tapi kalau hanya 2-3 tahun kita mau memforecast ke depan itu sulit. Misalkan kayak pandemik lah. Pandemik kan baru 6 bulan gitu ya. Kita mau melihat tren pandemi ke depan susah ya, karena secara historical tuh kurang jumlah datanya. Kecuali kalau kita cara solusinya gini, kita memperpanjang yang awalnya pencatatan bulanan, kita sekarang buat shortening pencatatan tuh menjadi harian ya, sehingga secara in total agregatnya datanya panjang ya. Itu untuk history data. Dan saya kira bagus sekali pertanyaannya karena banyak data itu dia detail tapi di tahun-tahun sebelumnya enggak gitu ya. Enggak. Jadi kita harus mengakali situasi kayak gitu dengan cross section. Jadi data kita catat jangan Indonesia aja, tapi Indonesia ada 34 provinsi. Jadi 34 provinsi kita bagi lagi per kota, ada sekitar 500 kabupaten kota gitu kan. Baru kita gunakan tadi 6 bulan, tapi kita breakdown sampai dia levelnya bulanan atau harian. Jadi kan dapat 180 hari dengan misalkan 500 kabupaten kota. Itu kan jadi banyak tuh datanya. Dari sisi jumlah cross section sekali time series. Terus variabel yang kita record tuh semakin banyak. Jadi kan data semakin banyak itu justified untuk metode yang makin canggih dan hasil yang kita dapatkan semakin bagus. Gitu ya. Lalu pertanyaan kedua dari Bapak Karisma PLN Pusat, outlier data gitu ya. Outlier data kita bisa prediksi baik secara visualisasi ya, ataupun kita menggunakan itu metode library-nya ya, pakai library outlier ya, outlier. Di Python itu ada buat outlier, di R juga ada. Yang di belakang saya, screen saya juga itu menggunakan visual ya, menggunakan visual, tapi saya combine di belakang itu dengan script-nya tuh pakai yang R programming gitu. Jadi kita bisa mendeteksi outlier ya. Kalau secara visual, secara gampang aja, kalau orang awam kita pakai box plot analisis kan. Box plot kita bagi per persentil ya. Jadi kita tentukan dulu yang di tengah itu median distribusi dari data. Kemudian ada upper sama lower persentil. Lalu ada upper Hisker sama lower Hisker ya. Jadi itu yang 25% plus sama 25% minus dari median. Di luar itu, di luar jangkauan tadi, itu kita sebut dia outlier, apakah positif atau negatif. Ya, jadi kita bisa lakukan outlier. Dan pertanyaan ketiga dari Pak Hairul Akbar, bagaimana memprediksi bisnis di tahun berikutnya gitu ya. Nah, tentunya kita harus mendefine dulu nih, bisnis problemnya apa. Apakah kita mau memprediksi dari sisi sales ya, atau dari sisi harga ya, atau kita mau prediksi misalnya dari sisi costing ya, itu kan beda-beda. Ya, kalau kita mau prediksi dari sisi sales ya, tentunya kan sales itu nggak hanya dari internal perusahaan, tapi kita bisa gunakan ya, misalnya semacam logic framework ya,
Jadi kita kaji itu secara makro sampai mikro perusahaan. Jadi kalau makro perusahaan, kita bisa menggunakan proksi dari misalkan pertumbuhan ekonomi, GDP gitu ya. Terus pertumbuhan penduduk ya, population rate ya. Itu kan akan mempengaruhi dari sisi demand ya terhadap produk kita. Misalnya kita seperti di industri consumer goods lah, ya tingkat pertumbuhan ekonomi itu tentunya akan mempengaruhi ya penjualan ya. Kemudian tingkat pertumbuhan penduduk, kemudian segmen marketnya kita ya. Terus adanya perubahan perilaku konsumen ya, perubahan perilaku konsumen. Dengan adanya social distancing ya, apakah mereka cenderung menambah konsumsi atau malah mengurangi ya tergantung produknya kita apa gitu ya. Nah, itu kita gunakan untuk memprediksi sales kita. Sementara kalau dari sisi price, nah ini price agak susah menurut saya memprediksi harga. Karena variabelnya sangat banyak ya, variabel sangat banyak. Ada dari supply demand, itu paling sederhana supply demand. Tapi sebenarnya banyak banget faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Jadi kalau untuk harga harus banyak konsideran ya, konsideran. Tidak hanya dari makronya, termasuk juga mikro dari struktur industri, persaingan usaha ya, tingkat persaingannya, terus jenis pasar ya. Jadi kita di mikroekonomi belajar apakah pasarnya oligopoli hanya 2-3 pemain besar ya, atau malah monopoli ya. Nah, pokoknya kalau semakin kan dia dari kompetitif competition lah atau perfect competition sampai yang paling tinggi market power-nya kan monopoli kan. Kalau misalnya ternyata price-nya ini hanya diregulir oleh 2-3 pemain besar oligopoli, ya kita tinggal analisis perilaku si pemain-pemain besar ini. Ya. Tapi kalau misalnya dia perfect competition, pemainnya banyak banget, kemudian entry barriers antara pemain dan keluar juga itu enggak banyak sekatnya, jadi bisa siapa aja masuk. Ini kan sangat disruptif. Jadi sulit sekali ya, termasuk juga memprediksi saham ya. Saya sering banget ditanya, bisa nggak? Saya nggak mau, saya bilang. Karena itu banyak banget variabel yang sangat mempengaruhi. Makanya saya pribadi, investasi saya adalah di pendidikan, karena saya bisa predik gitu ya. Udah banyak riset itu investasi di pendidikan akan mempengaruhi tingkat pendapatan gitu ya. Di ekonomi semua dari tahun 70-80, case-case itu aja ya. Nah, jadi eduk gitu kan, pengaruh terhadap income gitu kan. Ternyata berpengaruh. Makanya saya juga lagi pendidikan ya, saya kan pendidikan ya, tapi bisa informal ya, itu mempengaruhi tingkat pendapatan. Dibandingkan kita memprediksi harga saham, gitu kan, harga saham kan nggak hanya masalah bisnis mata ya, sana ada spekulan ya, kemudian ada diskresi dan manajemen ya, ada macam agak sulit dikontrol. Terus ada faktor dari international economics ya, dari kalau misalnya berhubungan sama ekspor impor ya, banyak sekali pengaruhnya. Saya sih paling hindari kalau diminta prediksi untuk saham sama harga karena berat. Tapi kalau analysis misalnya kemudian itu kan skopnya internal kita. Jadi kita bisa melihat dari cost kita ya, apakah kita berapa fixed cost atau variable cost, kan kita breakdown dua nih, ya kan. Kalau misalnya variable cost apa? Oh berarti dia linear. Tapi kalau kita ada install syarat tertentu, berarti kan merubah cost structure kita, ada fixed cost di sana. Nah, sehingga dia nggak bisa take it for granted, tinggal kita langsung dengan pengalih sekian, karena kan pengalihnya variable cost. Ya, kayak gitu bisa dipredik. Jadi kalau tadi price agak susah ya, agak susah. Termasuk juga saya lagi membuat desain itu business intelligence buat Berdikari Persero ya. Bagaimana kita bisa merespon perubahan komoditas ya. Komoditas itu kita ada banyak. Jadi ada harga pakan, kemudian harga bibit, sama harga komoditas. Komoditasnya ada komoditas setengah jadi, ada juga sampai komoditas produk olahan. Harganya itu saling bergejolak gitu ya. Dan kita harusnya kan responnya itu kan juga harus habis ya. Meskipun kita nggak sembuh, at least kita sedang buat sistemnya ya. Jadi pada saat harga kemudian harga produk setengah jadi itu anjlok ya, nah kita jual aja harusnya itu ke pasar gitu ya, dalam bentuk misalkan bibitnya. Tapi kalau harga produk setengah jadi atau produk jadinya bagus, maka kita olah. Karena untuk menghasilkan panen itu kita butuh 4 bulan, dan HPP kita terbesar itu di OPEX ya gitu. Jadi itu merupakan salah satu exercise bagaimana kita menggunakan ya business intelligence ya untuk strategi perusahaan. Jadi itu sih salah satu
salah satu isunya tadi, saya sih menghindari untuk memprediksi harga, agak susah. At least kita minimal forecast dari tren harga yang udah ada, kita bisa cek nanti di value-nya ya, apakah dia signifikan di bawah 0,1 ya. Kemudian elasticity-nya, pengaruhnya berapa persen ya, untuk tambahan 1 bulan atau 1 tahun, pengaruhnya terhadap harga yang kedua itu berapa persen. Kayak gitu sih. Jadi terima kasih nih atas pertanyaannya. Silakan moderator, kalau ada lagi, masih ada 15 menit lagi. Oke, siap. Pak Hari. Ini mungkin saya langsung menghabisi aja ya. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di grup chat, langsung saya bacakan semua. Ya. Yang pertama dari Pak Farizi Yunas. Maaf, izin bertanya, terkait dengan big data mungkin akan berkaitan dengan mindset organisasi. Bagaimana strategi untuk akselerasi transformasi mindset pelaku dan pengguna big data untuk bisa mengoptimalkan kebijakan-kebijakan dengan mindset yang sesuai dengan kebutuhan? Mungkin ada beberapa yang sudah nyaman atau comfort zone dengan mindset terdahulu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua dari Pak Frans. Mau bertanya, Pak, bagaimana mengefisiensikan penggabungan sistem big data dan machine learning antara industri dari hulu ke hilir, misalnya dalam holding industri, serta mengoptimalkan implementasi di lapangan terkait dengan birokrasi yang cukup kompleks dalam suatu big company? Itu pertanyaan kedua. Dan yang pertanyaan ketiga dari Pak Eufrat Erardi. Apakah tersedia public data set untuk sawit? Oh, ini dari mahasiswa nih ternyata. Mungkin apakah untuk sawit ya, bisa kami sebagai mahasiswa untuk free penelitian katanya. Kira-kira ada nggak Pak ya, tersedia public data set untuk sawit yang bisa kami sebagai mahasiswa gunakan secara free untuk penelitian? Bila ada, kira-kira bisa didapatkan di mana? Terima kasih. Ya, baik. Ya, udah itu cukup. Cukup ya? Ya, siap. cukup. Terima kasih nih, luar biasa nih banyak pertanyaan diskusi, saya senang. Justru saya jadi belajar juga dari pertanyaannya. Saya coba jawab pertanyaan yang pertama, Pak Yunas ya, mindset. Itu saya ingat salah satu buku terkait dengan digital leadership ya. Jadi digital leadership itu mindsetnya tuh ada dua kata kuncinya, agile ya, dan juga kita consumer focus ya. Ini sekarang yang sedang kita kembangkan ya, paradigma baru ya, kita berorientasi terhadap consumer dan juga keputusan tuh agile, lincah gitu, kita lincah. Jadi itu mindset yang diperlukan di dalam era information society lah, society 4.0. Kemarin saya ngisi seminar juga, seminar ICT nasional ya, itu society 5.0. Jadi kita tidak hanya penekanan di informasi ya, tapi juga dari sisi human intelligence ya, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan data informasi ya, dengan mengedepankan tadi leadership, kreativitas ya, kemudian mindset kita untuk melayani konsumen ya. Konsumen ini kalau dalam public policy kan berarti masyarakat gitu ya, pelaku usaha atau pemerintah institusi yang lain ya itu. Jadi mindset kita itu adalah consumer. Lalu dari dari France ya, efisiensi big data secara end to end ya dengan machine learning. Ya saya kira sampai tahap ini memang levelnya kita baru masuk ke level adopsi dan membuild up ya, membuild up. Dan nanti baru masuk level ketiga, itu kita baru masuk optimizing ya. Jadi kalau optimizing itu kita sudah mendapatkan return ya dari investasi big data dan machine learning. Karena sekali lagi big data machine learning ini toolsnya juga apa ya, secara data engineering kan kita harus siapin tuh, ada cloud-nya ya, kemudian tadi ada license untuk software-nya, belum lagi apa expertnya juga itu shortage ya, jadi nggak banyak juga yang memiliki pengalaman ya. Kalau ada pun harganya juga lumayan gitu ya, itu harus disiapkan, investasi nggak lumayan. Dan ini bakal semakin justified ketika once kita bisa mengoptimalkan value dari big data dan machine learning. Jadi once kita bisa mentransform insight yang diperoleh tadi dari clustering, dari classifying, kita gunakan untuk mengenerate return yang baru ya, mengenerate sales yang baru. Itu sih kalau itu bisa tuh itu akan inilah return on investment bakal tercapai gitu. Makanya di awal itu butuh semacam roadmap untuk digitalisasi ya. Karena setiap organisasi kan saat ini dihadapkan oleh hype, mereka udah go digital nih gitu kan, mereka udah transformasi digital. Itu biasanya ada semacam di dalam manajemen tuh saya pelajari namanya
mimetic isomorphism gitu ya. Jadi itu diadopsi oleh pendekatan biologis ya. Jadi kita meniru biasanya, cenderung meniru. Tapi harusnya peniruan itu juga memiliki vision di sana. Kita mau meniru tuh seperti apa yang sesuai dengan model bisnis kita ya. Kemudian strategic planning kita ya. Termasuk juga anggaran dan kapabilitas serta kesiapan dari perusahaan. Sehingga pada saat peniruan itu kita mendapatkan advantage. Dan kita sudah mengatur napas nih. Jadi kan secara keuangan, secara orang, segala macam yang harus kita sediakan, kita udah set dengan target-target tadi. Terus ada semacam roadmap ya. Jadi roadmap itu tidak hanya bisnis sekarang, tapi digitalisasi juga harus dibuat roadmap. Mungkin yang pertama kita masuk ke deskriptif dulu ya kan, terus nanti semester kedua masuk diagnostik, ketiga masuk prediktif, terakhir masuk preskriptif, sampai yang generasi terbaru masuk cognitive analytics gitu ya. Itu sih. Kemudian dari RRD mahasiswa, kalau ditanya adakah data untuk sawit ya, agriculture, saya juga sebelumnya menjadi Chief Economist ya di Indeks Komoditas Indonesia, dan saya waktu itu menganalisis end-to-end ya, data-data statistik pertanian, perkebunan, ya, peternakan. Alhamdulillah itu semua ada data-datanya. Itu kamu bisa cari ya di Kementan ya, itu ada statistik pertanian, statistik perkebunan. Saya bahkan sudah transform itu menjadi data dalam bentuk CSV, dan saya gunakan dalam bentuk dashboard, itu yang saya deliver ke pemberi kerja, Indeks Komoditas Indonesia, ya IKI. Jadi kita itu waktu itu perusahaan riset, sampai saat ini juga masih jalan ya. Cuman karena saya udah join ke BUMN, saya di sana ya sebagai as a friend lah, sebagai advisor. Jadi dulunya saya sempat di sana itu cukup inilah akhir pekan saya bantu mereka. Itu datanya banyak banget ya. Data statistik tuh banyak. Justru saya melihat tuh data banyak saat ini, cuman dia scatter ya. Maka tadi kan pertanyaan bagaimana kita mengintegrasikan data yang ter-scatter. Terus setiap kementerian lembaga tuh sebenarnya sudah merilis, namun kan dalam bentuk PDF kan, bentuknya PDF. Jadi kita harus effort juga nih, effort untuk transform PDF tuh menjadi data yang bisa angka. Saya kalau pakai Tableau bisa, sepanjang PDF-nya itu bukan dokumen scan tempo dulu ya, maksudnya PDF-nya dari dibuat di Word terus di convert PDF ya, itu kita bisa tarik langsung data PDF itu jadi CSV bisa. Tapi kalau dia dari dokumen yang udah di print baru di scan itu yang agak susah, pasti dia pecah. Dan sebagian itu pecahnya itu jadi ada semacam spasi-spasi gitu di angka. Harusnya itu dalam bentuk numerik itu jadi string gitu loh. Kalau kita belajar struktur data. Nah, itu yang menghabiskan effort banyak gitu loh. Biasa saya yang untuk workshop Sabtu Minggu, saya sekarang ini dibantu tim khususnya untuk rapi-rapi data. Jadi sifatnya yang data cleansing yang sudah bisa saya supervisi mereka dikerjain. Jadi pada saat deliver ke klien ya di workshop itu lebih efektif. Jadi sekali lagi saat ini tuh data banyak ya, terus sifatnya scatter, tinggal kemampuan kita ya untuk terus belajar ya. Jadi jangan sampai kita sudah mengenal sangat familiar machine learning ya, mesin belajar gitu ya. Tapi kita juga harus jauh lebih belajar lagi dibandingkan mesin. Jadi ada human learning juga. Sehingga kombinasinya ada human and machine intelligence ya. Jadi nggak usah khawatir data banyak terus statistik pertanian, perkebunan, perikanan ya. Kemudian yang pandemik juga bisa, itu ada dari John Hopkins ya. Kalau di luar negeri itu banyak banget. Terus saya juga bisa kasih info, bisa cek tuh di Kaggle ya. Kaggle, kaggle.com ya. Itu banyak banget itu data-data set ya. Dan di situ juga ada orang yang berbaik hati, dia udah sekaligus ngasih skripnya untuk apakah itu R atau Python. Bahkan dia sudah ngasih tuh hasilnya. Kita bisa belajar cepat banget dari kayak gitu. Jadi saya ngerasa sih tadi ya, saya jujur saya malah iri sebenarnya sama generasi muda. Bayangkan kalau saya lahir tahun 95 gitu ya, kayaknya nggak tahu bakal jadi apa lagi. Jadi seru banget lah belajar hari itu, enak banget menurut saya. Saya sangat passionate banget di bidang data, kemudian machine learning, termasuk juga yang paling penting itu adalah strateginya. Jadi insight yang kita dapatkan dari data, dari machine learning, kita bisa transform ya menjadi value creation buat perusahaan. Itu sih. Kira-kira itu. Terima kasih. Ada lagi? Baik. Karena masih ada 10 menit lagi, mungkin dari para peserta bisa bertanya langsung kepada Pak Hari Patri ya, dengan menggunakan fitur raise hand atau angkat tangan. Mungkin
Ada yang mau bertanya lagi? Sepertinya sudah semua penanya bertanya dan sudah dijawab oleh Pak Hari Patria. Mungkin ini saatnya Pak Hari Patria menentukan siapa tiga penanya terbaik untuk mendapatkan hadiah dari panitia. Baik, banyak sekali nih kandidatnya, menyulitkan. Bagus-bagus lagi pertanyaannya kan. Saya juga sebagian nggak bisa jawab, sampai nggak bisa jawab karena emang di luar core kompetensi ya. Jadi mungkin yang langsung aja ya. Langsung aja Pak, silakan. Tadi saya senang sih, saya nggak tersinggung kalau saya di challenge sampai saya nggak bisa jawab. Justru saya senang, itu akan saya catat, saya akan pelajari ya. Jadi saya growth mindset, saya juga agile mindset. Tidak merasa, wah kalau udah PhD itu pasti tahu semua hal salah ya. Pasti justru makin banyak yang nggak tahunya, karena lebih spesifik. Untuk itu saya tadi terima kasih ya kepada Ibu Frida Fatia tadi ya, dari yang hukum ya. Hukum ya. Ya, Bu Frida Fatia, terima kasih atas pertanyaannya. Saya kira saya apresiasi banget ya. Terus kedua, tadi ada pertanyaan juga dari Aris Rinaldi ya, saya kira juga cukup relevan ya, bagaimana kita bisa mengoptimalkan data transformasi ya. Terus yang ketiga, saya dari tadi menanyakan terkait dengan insight ya, bagaimana kita bisa mendeliver insight valid dan akurat dari Emi ya, Emi Heru ya. Kira itu ya. Udah lah, 3 aja ya. Oke, selamat kepada Ibu Vita Fatia, Bapak Aris Rinaldi, dan Bapak Emi Heru yang sudah mendapatkan hadiah sebesar 250.000 voucher GoPay atau OVO dari panitia. Kepada panitia atau mungkin ketiga peserta tersebut dapat langsung saling berhubungan, bisa langsung melalui chat private di Zoom. Mungkin panitia silakan untuk dihubungi. Terima kasih Pak Heru terima kasih sekali lagi Pak Heru Patria atas segala jawabannya dan segala materinya. Sekali lagi terima kasih. Sangat berguna untuk kami khususnya di agen perubahan dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dan seluruh peserta yang sudah ikut dalam webinar hari ini. Terima kasih sekali lagi, Pak. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada yang keliru-keliru. Semoga bermanfaat materinya dan penjelasannya. Amin. Sama-sama, Pak. Terima kasih. Apa ada sesi foto dokumentasi? Sebelum sesi foto, kita masih ada kuis, Pak. Masih ada kuis untuk 3 pemenang. Berhubung mungkin ada yang malu-malu bertanya, tapi ingin mendapatkan hadiah dari panitia. Ini ada 3 pertanyaan, levelnya dari yang mudah sampai yang sulit. Mungkin bisa dijawab di kolom chat. Oh, easy. Kolom chat. Iya, untuk kuis kita jalankan dulu. Untuk pertanyaan pertama, jadi nanti ini akan ada 3 pertanyaan. Nanti tolong dijawab di kolom chat selama 5 detik. Untuk penanya, untuk penjawab pertama yang benar akan mendapatkan hadiah. Oke, langsung saja. Pertanyaan pertama adalah siapa nama Dirjen Minerba? Silakan untuk langsung mengisi kolom chatnya. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai. Selamat kepada Bapak Apriandi Ade. Udah betul sekali itu, bahkan sampai hurufnya tuh betul semua. Kepada Bapak Apriandi Ade, mungkin panitia bisa menghubungi. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, ini levelnya intermediate atau middle lah. Apa nama akun Instagram Ditjen Minerba? Silahkan untuk mengisi kolom chat. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai. Oke, ini sudah ada yang menjawab secara benar. Dari Biroklik, wah aja nih menang nih. Dari Ahmad Herdianto, Biroklik. Mungkin panitia langsung bisa menghubungi Pak Ahmad Herdianto.
Oke, ini untuk pertanyaan terakhir, pertanyaan yang paling sulit. Apa alamat email Ditjen Minerba? Silakan untuk mengisi kolom chat. Untuk khusus dari Ditjen Minerba sendiri, nggak boleh jawab ya, karena pasti tahu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini untuk Bapak Rudi Frianto ini dari Ditjen Minerba atau bukan ya panitia ya? Oh, bukan. Oke. Mungkin panitia bisa menentukan siapa yang pemenangnya? Ternyata nggak ada yang benar ya, berarti ya, panitia ya. Orang Minerba semua yang benar. Mungkin bisa diganti deh. Mungkin agak lebih mudah sedikit. Pertanyaan terakhir deh ini. Ini nggak terlalu susah sih pasti. Apa alamat website Ditjen Minerba? Silakan dimasukkan. 1, 2, 3, 4. Oh, ada di kolom chat. Mungkin, ini dia. Untuk bahan paparan dapat diunduh di laman berikut. Dan untuk profil dari Bapak Hari Patria bisa langsung dilihat-lihat di LinkedIn-nya, diintip-intip sedikit nih Bapak Hari Patria ini aktif di mana saja, milestone-nya seperti apa saja gitu. Bisa lah langsung cek LinkedIn-nya. Oke, sembari menunggu para peserta untuk melihat, oh ternyata sudah di-close. Ya, jika memang tadi tertinggal di tampilan, oh ini ditampilkan lagi. Bahan paparan dapat Oke, mohon maaf tadi ada gangguan teknis. Sekali lagi mungkin MC akan mengulangi bahwasannya berhubung ini adalah seri kedua dari webinar Minerbrani, di mana nanti seri ketiga yang mungkin tidak akan terlalu lama dilaksanakannya akan membawa tema terkait financial planning. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu peserta yang masih berada di forum ini, jika memang ingin ikut webinar selanjutnya, lihat terus, istilahnya apa ya, pantengin terus lah sosial media dari Ditjen Minerba. Di Instagram tadi sudah dijawab oleh teman-teman Ditjen Minerba, dan silahkan mendaftar jika sudah dibuka. Begitu. Oke. Untuk link paparan bisa diunduh sekali lagi, silahkan dilihat di kolom chat
di http://bit.ly/materi Minerba Brani seri 2. Mungkin sudah pukul 11.30, saatnya webinar ini ditutup. Sekali lagi, saya Muhammad Aditya Putra. Oke, sebentar. Ini tadi ada keluhan bahwasannya harus ada permission ya. Gimana? Oh iya. Di Pak Hari mau foto ya? Pak Hari, apakah masih dengan kami? Permisi, Ya. Pak Arif. Oh ya, masih. Oke. Ya. Mungkin Ya. bisa, ayo kita buka seluruh kameranya untuk berfoto bersama sebelum menutup acara ini. Silahkan kameranya dibuka semua. Panitia mungkin sudah ada yang siap untuk screen capture ya? Oke. Oke, silahkan buka kameranya. Kita foto mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Mungkin ditahan dulu ya, karena banyak yang harus di screen capture. Lagi. 1, 2, 3. Ya, kameranya jangan sampai lupa. Nah, ya, oke, mantap. Oke, sudah panitia? Oke, sudah. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Sekali lagi terima kasih Pak Hari Patria atas materinya yang sangat berguna. Dan semoga materi yang disampaikan dapat berguna juga untuk di teman-teman pribadi dan di masing-masing kantor atau pekerjaannya. Sekali lagi, jangan lupa untuk ikut webinar series selanjutnya dari Miner Brani. Dan terima kasih sekali lagi atas partisipasinya, sangat menyenangkan. Sekali lagi, saya pribadi mohon maaf apabila ada salah-salah kata, apabila ada salah sebutan, dan semoga sehat-sehat untuk seluruh peserta. Amin. Baik, terima kasih ya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Saya izin pamit. Ya, izin pamit semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Lab. Izin Pak.